Gak gentle banget ya kalian ini. Loh, tapi kok paman santai-santai aja tuh walaupun dikepung sama si burung kuntul? Walah, pantesan kalian betah di dekat paman yang lagi membajak sawah. Ternyata di sana terdapat banyak makanan kesukaan kalian ya. Dasar kalian ini, urusan makanan aja gak ngajak-ngajak Otan. Pemandangan seperti ini biasa terjadi teman. Saat musim bajak sawah tiba, biasanya kawanan burung kuntul berdatangan ke area persawahan untuk mencari makan. Perhatikan deh lahan sawah yang dibajak oleh mesin pembajak sawah. Membuat bermacam serangga, cacing, bahkan katak naik ke permukaan tanah. Itulah alasan kawanan burung kuntul selalu mengikuti kemanapun paman dan mesin pembajaknya pergi. Kawanan burung kuntul diuntungkan dengan banyaknya makanan yang didapat. Paman juga pasti gak kesepian karena ada kalian. Jadi rame deh. Wah, saling menguntungkan banget ya jadinya. So sweet. Halo Otan. Ya, jadi sekarang Kak Raka nih lagi ada di tengah-tengah pemukiman warga. Ini tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kak Raka nggak nyangka nih, ternyata di sini tuh banyak sekali burung kuntul, di atas pohon juga sarang-sarangnya. Dan ini jadi pertanda kalau mereka tuh dengan masyarakat tuh berdampingan. Dan Kak Raka penasaran. Kita mau lihat ke atas. Beneran Kak? Otan jadi ikut penasaran nih. Kalau beneran si burung kuntul dengan masyarakat di sini hidupnya berdampingan, Otan juga ikut senang. Tetap utamakan keselamatan ya Kak. Semangat sih boleh aja, tapi jangan sampai ceroboh, apalagi lalai dalam bertugas. Nah, Otan, tuh lihat. Itu ada dua burung kuntul yang kelihatannya sih masih remaja, dia masih belajar terbang ya. Kenapa dia masih belajar terbang? Karena biasanya kalau ada manusia naik pohon kayak gini apalagi, dia harusnya udah pergi kalau udah dewasa. Nah, satu lagi tuh Tan. Ya, ada juga tuh yang di atas sarang, dia masih baby. Bulunya masih halus banget, lucu deh. Tuh lihat. Ya ampun, lucunya. Gemes banget sih, pengen gendong. Tenang aja ya Sob, kakak-kakak di sini gak bermaksud jahat kok. Mereka cuma mau kenal lebih dekat dengan kamu dan saudara-saudara kamu. Di usianya yang masih terbilang baby, dia masih sangat bergantung dengan induknya. Seperti makan, masih harus disuapin atau dilolos sama induknya. Saat jam-jam siang hari begini, biasanya induk burung kuntul akan keluar mencari makanan dan kembali ke sarangnya setelah mendapatkan makanan untuk diberikan ke anak-anaknya. Kakak-kakak tim liputan sudah paham kok. Mereka tidak akan menyentuh kamu sedikit pun untuk menjaga supaya kamu baik-baik saja. Awas Om kameramen, tetap hati-hati ya. Fokus mengambil gambar, jangan sampai mengalahkan fokus menjaga keselamatan diri sendiri. Apalagi nangkring di pucuk pohon kayak gitu. Otan jadi ngilu ngeliatnya. Nah, Otan, gini nih serunya Tan, kalau Kak Raka dan Om kameramen lagi menjalankan tugas liputan. Jadi supaya dapat gambar yang bagus, dapat konten yang menarik, kita lebih mendekatkan dengan satwanya. Nih sekarang Kak Raka lagi di atas pohon, ya mendekat ke sarang burung kuntul sama Om kameramen tuh lihat. Makin dekat udah pasti makin seru. Tapi lihat-lihat juga ya hewan yang dideketinnya. Kalau Otan sih mau-mau aja dideketin. Berbeda dengan si burung kuntul yang satu ini. Saat tahu ada yang datang, dia mencoba untuk menjauh dan bergerak sebisanya, walau belum mampu untuk terbang. Kalau diperhatikan, burung kuntul selalu hidup berkelompok atau berkoloni. Baik saat mencari makan, saat terbang, begitu juga dalam menentukan tempat mereka tinggal. Kalau sudah nyaman di satu tempat, disitulah mereka akan menetap. Walau di tengah pemukiman seperti ini.
Loh. Kok bisa sampai jatuh gitu, Sob? Lagi ngantuk ya kamu? Atau jangan-jangan lagi mimpi di siang bolong? Pertanda kurang baik nih, Sob. Kamu kan belum bisa terbang. Gimana caranya biar bisa kembali ke atas pohon? Udah, diam, Sob. Jangan nekat cari jalan sendiri. Kamu itu baru pertama kali menginjakan kaki di tanah. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Jadi bingung sendiri kan? Tolong! Ada yang bisa bantu Sobat Otan? Tolong! Sobat Otan lagi tersesat. Aduh, Sob. Mereka bukan tempat untuk kamu minta pertolongan. Jangan, Sob. Jangan! Kenakan kamu. Bagi si induk ayam, kedatangan kamu jelas sebuah ancaman. Apalagi yang kamu deketin anak-anaknya. Gak heran kalau induk ayam langsung nyerang kamu dengan cakar dan kepakan sayapnya. Di darat memang tidak begitu ramah, Sob. Apalagi kamu masih remaja. Keahlian kamu satu-satunya belum bisa kamu gunakan. Hei, Paman! Jangan! Lepaskan Sobat Otan! Jangan macam-macam ya. Otan panggil warga sekitar loh. Ayo, lepaskan dia. Oh alah. Otan jadi malu. Ternyata Paman nolongin si burung kuntul. Maafin Otan ya Paman, sudah berburuk sangka. Otan kira Paman mau nangkap dia. Ternyata malah Paman bantu kembalikan ke atas pohon. Terima kasih Paman. Pantas saja kalian betah tinggal di kampung ini, walau di tengah pemukiman warga. Ternyata orangnya baik-baik, ramah juga dengan keberadaan kalian. Hai Sob, awas! Oh my god, secepat itu. Gak ada angin, gak ada hujan, bagai petir di siang bolong. Tiba-tiba saja kamu dimangsa si musang. Padahal lagi asik santai di atas pohon. Kalau sudah kena gigitannya, tamat sudah riwayat kamu, Sob. Musang terkenal dengan giginya yang tajam dan gigitannya yang kuat. Sekali gigit saja, dia mampu merobek kulit, bahkan daging yang dia makan. Ramahnya warga terhadap keberadaan kalian ternyata nggak menjamin keberlangsungan hidup jadi panjang. Jangan pernah lupa, selalu ada predator di mana-mana. Siapa yang kuat, dia yang menang dan berkuasa. Begitulah hukum rimba yang sesungguhnya. Gemasnya. Itu pasti kata yang pertama kali keluar ketika melihat sobat kecil ini, teman. Gimana enggak? Tingkah laku mereka yang pecicilan dan suka bermain membuat hati siapa saja yang melihatnya meleleh. Teman, ini kucing bukan sembarang kucing, tapi kucing besar penguasa hutan alias singa. Kedua anak singa ini lahir di Bandung Su pada tanggal 28 November 2021 lalu. Saat Otan datang menengok mereka, sobat Otan ini baru berusia 3 bulan, teman. Eits, jangan salah. Walaupun baru berusia 3 bulan, mereka sudah bisa mempertahankan diri loh. Tuh, lihat sendiri kan? Ketika kakak kamera mencoba mengambil gambar mereka dari dekat, ia langsung memberikan reaksi perlawanan. Oh iya, Otan sampai lupa nih perkenalkan mereka. Kedua anak singa ini bernama Baha dan Gia. Jika digabungkan memiliki nama Bahagia. Unik ya?
ini memiliki jenis kelamin jantan dan betina alias sepasang. Otan turut senang atas kelahiran kalian ya sob. Pokoknya Baha dan Gia terus ya. Teman, gak lengkap rasanya kalau kelahiran mereka berdua tidak kita rayakan. Wih, pas banget nih. Kak Adel dan Pak Dokter bawa daging segar dan kelapa muda. Cocoknya kita buat apa ya? Apa? Daging bakar? Otan setuju nih sama pendapat kalian. Loh, kok dagingnya malah dimasukin ke dalam kelapa sih? Sebenarnya ini untuk apa? Mau masak dengan metode baru ya kak? Oke, kita tunggu saja deh hasilnya seperti apa. Otan kena gocek nih. Ini kan salah satu bentuk percobaan untuk mereka. Nasib. Padahal Otan sudah membayangkan daging bakar nih. Yuh. Teman, percobaan kali ini tidak ditujukan untuk singa dewasa, tapi lebih tepatnya untuk kedua anak singa ini teman. Secara tidak langsung, kedua anak singa ini akan diasah kemampuannya dalam berburu. Selain itu, kemampuan penciuman mereka juga terlatih dalam percobaan kali ini. Lihat teman, si Baha sampai membawa kelapanya ke tempat yang lebih sepi dan aman. Begitulah singa. Ketika sudah mendapatkan buruan, ia cenderung membawanya ke tempat yang aman untuk makan. Oh iya, selain aman, media kelapa juga bisa membantu mengasah gigi dan kuku anak singa ini loh. Tapi kok si Baha malah lucu dan gak ada serem-seremnya? Teman, kita kenalan sedikit yuk sama Sobat Otan si singa Afrika ini. Ketika mendengar singa, pasti terlintas sosok yang gagah, perkasa, dan memiliki kekuatan yang besar. Sampai-sampai si kucing besar ini mendapat julukan Raja Hutan. Padahal singa banyak menghabiskan waktu seharian untuk tidur loh. Mereka hanya aktif ketika sedang berburu saja. Selebihnya ya leyeh-leyeh seperti ini. Tapi singa tidak akan tinggal diam jika ada yang mengganggu kelompoknya. Makanya ada istilah, jangan coba-coba membangunkan singa yang sedang tidur ya. Benar apa betul nih teman-teman? Oh iya, Otan jadi penasaran deh. Kira-kira perawatan Baha dan Gia di Bandung Zoo seperti apa sih? Memangnya kelebihannya apa sih dok kalau kita menggunakan sistem perawatan secara alami? Jadi kelebihan dari dirawat alami oleh induknya ini, yang pertama anak mendapatkan kolostrum atau air susu pertama dari induknya. Hal itu menandakan bahwa anak tersebut sehat nantinya ketika besar. Kemudian yang kedua, sifat alami anak akan terus muncul untuk memelihara sifat alaminya. Kemudian yang ketiga yaitu bonding terhadap bapak dan ibunya atau induknya. Betul banget nih, bonding anak terhadap induknya sangat penting. Cakep. Si Baha dan Gia ikut mengendus-ngendus dagingnya sih. Hei sob, bukannya kalian masih menyusui ya? Oh iya teman, memang selama hampir 6 bulan, anak-anak singa ini masih menyusu pada induknya. Akan tetapi, di umur 3 bulan, anak singa harus sudah belajar untuk mengenal daging sebagai makanan utamanya. Daging yang mereka kunyah tidak selalu mereka telan kok. Terkadang mereka hanya merasakan tekstur dagingnya saja. Makanya Pak Dokter dan Kak Adel memberikan 2 jenis daging potong, yaitu ayam dan sapi. Tujuannya agar sobat kecil ini bisa belajar beragam tekstur daging. Tolong paman, itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut.
Sebenarnya kita tidak perlu khawatir teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Sob, kamu jangan buang air sembarangan ya, di bawah ada Otan nih. Di alam, singa betina memang jauh lebih agresif ketika mencari makan teman, sedangkan jantan lebih santuy. Oh iya, selain singa, kita juga bisa memberi makan secara langsung harimau dan beruang. Cakep. Loh, itu kok di dalam es baloknya terdapat daging ayam sih? Sepertinya Otan tahu deh balok es itu untuk siapa. Tuh kan. Balok es itu untuk sobat Otan si singa ini teman. Bukan untuk es cendol dawet. Tapi kok si raja hutan ini suka ya sama balok es? Padahal kan mereka tidak suka air. Ternyata si kucing besar ini mencoba melelehkan balok es dengan cara menjilatinya teman. Mereka mencium keberadaan daging segar di dalam es. Itulah mengapa ia berusaha untuk mendapatkannya. Bau amis yang dihasilkan membuat indera penciuman sobat Otan ini bekerja dengan baik. Selain itu, mereka juga memanfaatkan penglihatan mereka ketika berburu teman. Penglihatan mereka jauh 8 kali peka terhadap cahaya daripada manusia. Perlahan tapi pasti, akhirnya sobat Otan ini berhasil mendapatkan makanannya. Cakep. Itu kok bisa sih kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba? Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur. Loh, Paman mau ngapain tuh masuk ke kandang singa? Bawa daging segala. Hati-hati, Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih, Paman? Wih, tahu dari mana kamu Sob kalau di sana ada daging? Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, sobat Otan ini sangat mengandalkan penciumannya teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh teman perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih.